Kali ini kita kedatangan sebuah lighting video yang unik dari brand Sirui yang bisa ditekuk kayak gini. Dan kalau kalian penasaran, ikutin video ini sampai habis. Halo semuanya, selamat datang di channel SMED dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini gue pengen bahas sebuah lighting LED video panel dari Sirui dengan konsep yang bener-bener unik banget gitu ya. Ini pertama kali gue lihat sebuah lighting yang kalian bisa lihat bisa ditekuk kayak gini. Ini adalah Sirui Dragon B25R, sebuah konsep LED panel. Kalian bisa lihat, dia kayak LED panel aja di sisi depannya, tapi dengan konsep yang bendable. Atau bisa ditekuk sesuai dengan penggunaan kita nantinya. Buat produk ini sendiri, dia itu dijualnya ada dua versi. Jadi kalian bisa beli yang versi satu lighting aja, itu seharga 2,5 juta rupiah. Tapi dia ada versi kit yang kalian bakal dapet dua untuk si lighting Sirui Dragonnya ini, itu dijual dengan harga 4,8 juta rupiah. First impression gua dari lighting ini otomatis pertama lightingnya lumayan gede ya. Karena kalau kalian kayak satu panel LED video light aja ya kayak satu ini doang nih, satu onggok bagian ini atau satu onggok bagian ini. Sedangkan di sini kalian langsung dapet bersambung dan panjang kayak gini. First impression build quality oke, masih agak plastiki sebenarnya, beberapa finishnya nih masih dibalutnya sama plastik, tapi mungkin untuk mendapatkan bendable-nya juga gitu ya dibandingkan penggunaan metal. Sama awal kalian bending itu impressionnya agak ngeri sebenarnya. Gitu. Cuman ya lama-kelamaan kalau udah terbiasa kalian tahu di mana limitnya, dan ya buat gue sih sekarang udah biasa aja gitu. Cuma emang awal-awal tuh kayak gitu rasanya kan, soalnya agak keras juga, jadi ya itu mungkin perlu di note. Cuman memang kalaupun kalian kayak agak kelebihan, dia agak bend gitu, tapi kalian bakal kelihatan dari mekanismenya kalau itu udah full gitu, nggak bisa bending lagi. Cuman ya mungkin karena tadi bentuknya dia masih beberapa buildnya itu dari plastik, dia agak narik dikit jadi nggak langsung patah gitu. Tapi ya itu awal-awal pakai emang ngeri banget, cuman ya lama-kelamaan bakal gampang buat disesuaikan dengan shot-shot kalian. Lalu sebagai LED panel, dia juga sebenarnya speknya udah gokil banget. Speknya tinggi parah. Karena dia buat power sendiri itu lumayan kuat. Dia punya power untuk lightingnya ini di 25 watt. Dia juga udah RGB colornya, yang pastinya kalian bisa ngatur warna sesuai kebutuhan kalian. Begitu juga bisa ngatur secara color temperaturnya dengan akurasi yang cukup tinggi juga. Dia punya CRI itu di 97 dan TLCI di 98. Dan untuk powernya sendiri kalian juga punya dua option di sini. Kalian bisa pakai DC input, kalian colok ke listrik sambil colok ke tembok gitu ya. Sama kalian pakai baterai NPF untuk menggunakannya secara portable kayak gini. Kayak yang lagi kita pakai sekarang nih, dia pakai baterai NPF aja dan itu udah cukup banget. Dan ya balik lagi, unik dimana penggunaannya gua rasa hanya terbatas oleh kreativitas kalian aja. Di dekat pemasangan baterainya ini ada LED kecil untuk status indikatornya, lalu ada beberapa tombol-tombol juga yang kalian bisa gunakan untuk ngatur si lightingnya sendiri. Tapi gue sih mendapati emang lebih enak buat ngatur lightingnya itu via aplikasi aja, karena aplikasi yang diberikan oleh Sirui itu juga udah mateng banget, nggak berasa kayak aplikasi masih coba-coba kayak kebanyakan lighting murah. Di sini ya karena dia brand Sirui juga ya, bukan brand murah gitu kan. Di sini dia aplikasinya jauh lebih matang, udah mirip banget. Mungkin bisa gue bilang aplikasinya tuh mirip-mirip si Aputure juga. Dia bisa ngambil warna dengan tag foto juga, jadi udah bener-bener cakep banget. Nggak ada isu sama sekali selama penggunaan aplikasinya. Sama karena dia udah RGB juga, otomatis dia bisa menggunakan beberapa efek animasi juga buat kalian yang mungkin pengen bikin filmmaking atau adegan-adegan tertentu. Nah, dia bisa pakai efek animasi dan memanfaatkan RGB-nya juga gitu ya. Jadi animasi cahayanya bisa menyesuaikan dengan warna-warna yang kalian butuhkan juga. Lalu buat mountingnya sendiri, dia juga gampang karena lumayan fleksibel untuk
Pemasangannya dia punya mounting point untuk penggunaan quarter 20 mount ya. Itu ada di sisi belakang gini, di sisi belakang lightingnya. Lalu di sisi ujung, kedua ujungnya itu juga ada. Jadi kalian bisa pakai ya mau tipe berdiri atau mungkin pakai ball head lalu dipasangnya di tengah gitu. Itu bisa-bisa aja karena mountingnya lumayan fleksibel. Sama kalau kalian belinya yang versi kit, itu kan dapat dua. Itu dia punya, jadi punya semacam sistem quick release gitu antar keduanya. Jadi kalian bisa sambung di mana bandnya otomatis jadi lebih ekstrim lagi gitu ya. Bisa hampir letter U gitu kalau kalian sambung, dan nyambungnya juga nggak ribet pakai adapter atau semacamnya karena di sini dia udah punya sistem quick release sendiri. Walaupun ada namanya juga quick release-nya yang gue cek dan itu namanya lumayan susah untuk disebutkan, tapi ya itu dia ada sistem quick release yang kayaknya sih kalaupun kalian punya lebih dari 2 pun, kalian beli banyak gitu ya, kayaknya dia bisa disambung-sambung sampai lumayan panjang gitu ya. Balik lagi, batasannya adalah kreativitas kalian sendiri. Paling yang jadi concern gua karena ini lightingnya lumayan kuat, 25 watt, gua juga nggak menemukan ada active cooling di lighting ini. Paling di bagian base-nya sih ini ada kayak ventilasi gitu. Tapi gue nggak tahu di dalamnya ada active cooling kayak penggunaan kipas atau semacamnya atau enggak. Karena kita nggak denger juga ada suara yang keluar dari si lighting ini. Tapi kita tes penggunaan 1-2 jam itu nggak ada isu apapun gitu ya. Jadi dipegang pun nggak berasa panas gitu. Cuma ya anget-anget biasa aja. Jadi ya kita bisa menyimpulkan kayaknya sih soal overheating itu nggak ada isu di lighting ini. Mungkin masuk akalnya karena dia lumayan terbagi cukup luas gitu ya. Walaupun powernya gede di 25 watt, tapi ukurannya kan cukup gede juga. Jadi mungkin pembagian heat dissipation-nya itu lumayan luas sehingga overheat jadi bukan isu di sini. Di pengetesan kita yaitu paling lama sih sekitar 2-3 jam kita udah nyoba. Cuman ya di luar itu workflow kita nggak ada yang syutingnya lebih dari 3 jam. Dan ya so far tidak ada isu sama sekali soal overheatnya. Dan dipegang juga masih nyaman. Mungkin karena ya salah satunya finishnya dia plastik, tidak nge-deliver panasnya ke tangan kita. Tapi ya itu, tidak ada isu di pengetesan kita soal overheating. Dan ya, overall sebuah lighting yang menarik, sebuah konsep yang lumayan berbeda yang gue yakin beberapa dari kalian mungkin ada yang dapat gambaran kreatif langsung dengan bentuk lighting seperti ini. Kalau di gue sih gue nangkepnya dia mungkin akan lebih oke gitu ya. Bakal cocok banget kalau kalian pakai buat kayak produk fotografi atau videografi. Kayak produknya di tengah gitu kecil, lightingnya bisa ngelekuk meliputi dari samping sampai ke bagian atas produknya gitu. Tanpa kalian kayak set 1 lighting, 2 lighting, 3 lighting, ini bisa langsung aja kalian taruh, tek, kalian tekukin kayak gini. Dan menurut gue ya balik lagi, penggunaannya hanya terbatas oleh kreativitas kalian. Tapi ya menurut gue ini adalah salah satu opsi yang menarik dengan harga yang masih sangat reasonable juga gitu. Jadi ya worth untuk kalian consider. Oke, paling itu aja sih sedikit pembahasan gue dari Sirui Dragon BR25R kali ini. Kalau nggak salah namanya itu, BR25R. Yep, BR25R kali ini. Kalau ada koreksi, saran, atau pertanyaan, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan ya, itu aja. Semoga bermanfaat, bisa jadi referensi kalian. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska. Dan jangan lupa untuk berkarya. Keklakson banget tadi tuh.